Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas D akan melaksanakan tugas ruang kolaborasi modul 2.2 mengenai kucing dalam pembelajaran. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Atul Istiana, yang kedua Bu Ari Budi, ini dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Untuk mempersingkat tugas ini, untuk kasus yang pertama akan dibacakan oleh Bu Ari Budi. Monggo silakan. Ada seorang murid yang ditegur oleh guru dan wali kelasnya karena prestasi belajarnya dianggap mulai menurun. Murid tersebut sebenarnya murid yang pintar. Dia menduduki ranking 2 di kelasnya. Selain pintar, murid tersebut juga aktif di kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika mendapat teguran dari guru karena dia sering tidak mengikuti pembelajaran di kelasnya. Alasan murid tersebut tidak masuk kelas dikarenakan mengikuti kegiatan OSIS dan kegiatan lainnya di sekolah. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai akademiknya akhir-akhir ini menurun. Berikut percakapan murid dengan wali kelasnya. Apa kabar, Atun? Baik, Bu. Akhir-akhir ini Ibu lihat Atun kok terlihat murung. Ada apa nih? Iya, Bu. Sebenarnya saya sedang bingung nih, Bu. Boleh berbincang dengan Ibu sebentar? Oh, tentu saja boleh. Silahkan. Duduk dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Apa yang ingin kamu capai dari perbincangan kita ini? Sebenarnya dengan berbincang dengan Ibu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya, sehingga saya bisa merasa nyaman. Apa sih sebenarnya masalah yang membebanimu itu? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya sering ditegur sama Bapak Ibu guru karena nilai saya rendah, Bu. Kemudian mereka menganggap kinerja saya menurun. Jika boleh Ibu tahu, kinerja menurun itu yang kamu maksud yang seperti apa sih? Jadi Bisa begini, kamu Bu. ceritakan? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini kan saya jarang masuk kelas ya, Bu. Terus saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran. Kemudian nilai saya akhir-akhir ini di bawah nilai teman-teman di kelas, Bu. Nah, apa kira-kira penyebab nilaimu turun dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru itu? Apa ya, Bu? Mungkin saya tidak memahami materi atau ya, Bu? Kan saya sering itu, Bu, nggak masuk kelas karena ikut kegiatan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pada saat ada tugas dari ibu guru, bapak ibu guru, saya kadang nggak tahu, Bu, kalau ada tugas. Kemudian ini, Bu, jadi pada saat mengumpulkan tugas itu sering terlambat gitu, Bu. Terus apa karena saya tidak bisa membagi waktu apa ya, Bu? Baiklah kalau begitu. Lalu, langkah apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu itu? Sebenarnya gini, Bu, saya sebenarnya udah belajar, Bu, di rumah. Pada saat saya tidak masuk kelas juga saya pinjam cat teman. Dan saya sering tanya teman itu kalau ada tugas apa enggak ya? Nah, itu sudah saya laksanakan, Bu. Cuma tugasnya di rumah ya saya kerjakan sebisa saya, Bu. Saya menduga nilai saya turun, kemungkinan karena saya nggak paham apa ya, Bu, dengan materinya. Biasanya apa yang kamu lakukan kalau kamu itu kurang paham tentang materi, coba? Biasanya sih saya tanya, Bu, sama Yuli. Kan Yuli pinter tuh, Bu. Dia ranking 1 di kelas. Tapi kalau Yuli sendiri bingung,
Ya saya tanya sama bapak atau ibu guru yang ngajar, Bu. Cuma akhir-akhir ini saya jarang masuk kelas karena kegiatan di sekolah. Bagus sekali itu. Selain itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa ya? Paling ini, Bu, saya belajar dengan sumber yang lain. Saya ke perpustakaan, pinjam buku di perpustakaan. Kemudian saya juga kadang cari-cari informasi itu tentang materi itu di internet. Jadi, kira-kira apa rencana kamu yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Paling sih rencananya nilai saya kan rendah nih ya Bu. Paling saya belajar lebih giat lagi kali ya Bu. Kemudian membagi waktu antara kegiatan sekolah dengan pembelajaran di kelas. Sehingga saya tidak kebanyakan ninggalin pelajaran. Kemudian kalau saya nggak paham, saya bisa bertanya sama Yuli atau teman yang lainnya. Wah, mantep itu rencanamu. Lalu, apa komitmen kamu untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya mungkin ini ya Bu, membuat jadwal kali ya Bu, membuat jadwal kegiatan antara kegiatan di sekolah dan kegiatan di sekolah sama kegiatan di kelas. Kemudian saya akan membuat catatan-catatan kecil itu kalau kapan ulangan, tugas terakhir berdasarkan informasi dari teman atau guru yang disampaikan oleh guru. Kemudian saya akan belajar lagi dengan Yuli. Saya sih pinginnya mulai besok ini Bu, saya jalankan biar saya bisa mengejar nilai saya yang kurang itu Bu. Malu sebenarnya saya Bu, nilai saya turun. Iya ya. Kira-kira siapa nih yang akan kamu libatkan dalam rencana ini? Paling yang pertama Yuli ya Bu. Dia kan dengan saya dekat lah lumayan. Mungkin Yuli nanti saya minta untuk mengingatkan saya biar kalau saya lupa tentang tugas atau jadwal ulangan untuk mengingatkan saya belajar. Kemudian kalau di rumah mungkin dengan ibu ya Bu, biar ibu selalu mengingatkan saya tentang tugas dan pembelajaran yang harus diulang atau dikerjakan di rumah. Oke, mudah-mudahan dengan rencana yang telah kamu buat tadi bisa membuat hati lebih nyaman. Gitu ya, Atun? Oh iya ya Bu, iya. Terima kasih Bu bimbingannya. Iya, sama-sama. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Langsung yang kedua ya. J. Kasus yang kedua. Coachnya Atun Istiana, kucinya Ari Budi Rahayu. Rekan saya, Bu Ari, bercerita bahwa beliau baru saja selesai mengajar kelas 12 IPS 2. Beliau terlihat suntuk dan tidak bersemangat. Setelah saya tanya, ternyata sesuatu terjadi di kelasnya. Ketika Bu Ari mengajar, ternyata ada 2 murid yang tidak memperhatikan penjelasannya. Naja terlihat tidak memperhatikan dan Afan malah memainkan handphonenya. Bu Ari sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil handphone Afan, tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah. Setelah handphone diambil, Afan malah asik ngobrol dengan Naja. Bu Ari sudah menegur Naja dan Afan, tetapi belum membuahkan hasil. Berikut percakapan antara Bu Ari dan Bu Atun. Selamat siang, Bu Ari. Selamat siang juga, Bu Atun. Habis ngajar kelas berapa nih, Bu? Saya habis ngajar kelas 12 IPS 2 nih, Bu. Ada masalah apa, Bu? Kok kelihatannya suntuk dan nggak bersemangat begitu? Iya, Bu. Saya sedang memikirkan keadaan kelas 12 IPS 2 baru saja itu, Bu. Loh, emangnya kenapa, Bu? Kalau boleh saya tahu. Begini, Bu. Tadi waktu saya mengajar di kelas 12 IPS 2, Naja terlihat sibuk sendiri dan Afan malah hanya memainkan handphonenya. Dan setelah handphone Afan saya ambil, malah Afan asik ngobrol sama Naja. Nah, itulah Bu yang bikin saya suntuk hari ini.
Oh, begitu. Nah, Bu, coba kira-kira setelah kita bercakap-cakap, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita nanti? Ya, saya inginnya sih bisa cari solusi dari masalah kelas 12 IPS 2 tadi, Bu. Setidaknya selesai saya berbincang dengan Bu Atun, saya bisa dapat ide-ide segar yang bisa saya lakukan. Emangnya masalahnya apa itu, Bu? Itu, Bu, tadi waktu saya menjelaskan tentang buku besar kepada murid-murid, malah Naja terlihat asik dan ngobrol sendiri, asik dengan apa dan sedangkan Afan asik dengan handphonenya. Sudah saya peringatkan, tetapi mereka masih saja melakukan. Afan sudah tidak bermain HP lagi. Malah asik ngobrol gantian ngobrol sama Naja. Saya merasa sangat terganggu dengan sikap mereka, Bu. Terus pada saat Ibu mengambil handphonenya Afan, gimana itu reaksi anak-anak di kelas? Saat saya mengambil handphone Afan, seketika murid lain terdiam dan tertegun melihatnya. Terus menurut Ibu ya, itu kira-kira apa yang menyebabkan si Afan sama Naja itu asik sendiri? Wah, apa ya, Bu? Apa karena pembelajaran saya yang kurang menarik ya? Jadi mereka merasa bosan. Hmm, Memang tadi di kelas Ibu menggunakan media sama model pembelajaran yang bagaimana? Tadi saya memang hanya menggunakan metode ceramah, Bu. Dan saya juga tidak memakai media apapun. Saya menjelaskan dan murid menyimak buku teks mereka. Apa menurut Ibu kira-kira nih, kalau anak-anak dikasih metode ceramah, bosan nggak ya, Bu? Iya juga ya, Bu. Makanya mereka lalu pada asik ngobrol sendiri dan memainkan HP-nya. Nah, selama ini Ibu pernah nggak mengajar di kelas yang kelasnya aktif dan lain sebagainya itu? Pernah nggak? Iya, Bu. Kayaknya saya pernah pada materi sebelumnya di kelas yang lain, saya pakai Hmm. TTS akuntansi, Bu. Dan saya juga sudah pakai model pembelajaran make a match, Bu. Yang menjodohkan kartu soal dan jawaban itu loh, Bu. Loh, itu bagus Ibu. Nah, selama ini menurut Ibu apakah model pembelajaran yang seperti itu bisa digunakan itu di kelas 12 IPS 2? Oh iya ya, Bu. Kenapa saya baru kepikiran kalau saya juga bisa pakai TTS akuntansi dan model pembelajaran make a match itu untuk kelas 12 IPS 2 ya? Biar lebih menarik dan menyenangkan. Iya, boleh juga itu, Bu. Bagus itu. Lalu, apa rencana Ibu dalam pembelajaran berikutnya di kelas 12 IPS 2? Nah, saya sepertinya akan menggunakan media dan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Bu. Seperti media pembelajaran TTS akuntansi yang bisa diakses melalui handphone murid. Jadi, murid nanti bisa bermain sambil belajar. Bagaimana, Bu? Saya sih sependapat, Bu. Kayaknya menyenangkan ya, sesuai dengan perkembangan anak. Kodrat anak itu, kodrat zaman, pakai HP pembelajarannya kayaknya anaknya tertarik mungkin ya. Selain itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk membangkitkan kelas 12 IPS 2 itu untuk belajar? Apa ya, Bu? Kalau saya pakai model pembelajaran make a match saja, seperti kelas lain, gimana ya, Bu? Wah, bagus sekali, Bu. Nah, itu Ibu punya metode yang lain. Nah, lalu kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya itu? Iya, kayaknya insya Allah minggu ini deh Bu, saya akan mulai
menerapkan itu dengan membuat dan menyusun segala sesuatunya. Menyusun aplikasi TTS akuntansinya, dan juga kartu soal dan kartu jawaban. Oke, berarti nanti Ibu akan membuat perangkatnya, nggih? Kira-kira siapa nanti yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu itu? Kayaknya saya akan melibatkan Bu Anis, Bu, sebagai guru TIK yang bisa membantu saya untuk menyusun aplikasi TTS akuntansinya, Bu. Lalu menurut Bu Ari, kira-kira berapa lama tuh untuk bisa mengeksekusi rencana itu? Kira-kira sekitar 1 mingguan lah, Bu, kira-kira ya. Cukup, Bu, 1 minggu. Insya Allah cukup, Bu, kayaknya. Baiklah, saya tunggu actionnya 1 minggu ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi untuk melihat perkembangannya ya, Bu, ya. Oke, Bu Atun, siap. Terima kasih ya, Bu, atas sharing-sharingnya hari ini. Iya, sama-sama, Bu Ari. Saya permisi dulu ya, Bu. Oh iya, Bu Ari. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana. Juga ini ya, Bu, berhasil untuk menangani. Kemudian saya juga mau ngajar lagi nih di kelas. Ya, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.